Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Sunan Bayat pengganti Syekh Siti Jenar. Bahwa setelah Syekh Siti Jenar wafat, tentu saja himpunan Wali Songo menjadi kurang seorang lagi. Dan untuk mencukupi agar kembali berjumlah 9, maka para wali mengadakan musyawarah untuk menentukan siapa lagi yang patut dijadikan anggota Wali Songo. Bahwa Sunan Kalijogo yang ikut serta dalam musyawarah itu memilih Adipati Semarang sebagai pengganti Syekh Siti Jenar. Bahwa mula-mula para wali itu tidak menyetujui atas pilihan Sunan Kalijaga. Karena apa? Karena Adipati Semarang yang bernama Ki Pandan Arang itu adalah seorang materialistis. Setelah ada pernyataan dan kesanggupan dari Sunan Kalijaga untuk mencoba, yakni menyadarkan Ki Ageng Pandan Arang, maka para wali lainnya hanya tinggal menunggu dan melihat hasilnya. Dan Ki Ageng Pandan Arang memang terkenal sebagai seorang adipati, yaitu adipati yang kaya raya dan terlalu cinta kepada harta dunia. Bawah rumahnya sangat banyak dan sangat besar, dan juga binatang ternak dan kudanya hampir tak dapat terhitung dengan jari. Di samping itu, istrinya dan anak cucunya juga sangat banyak. Bahwa sebenarnya tugas dari pemerintahan baginya cukup banyak. Akan tetapi Ki Ageng Pandan Arang sedikit pun tak pernah merasa disibukkan urusan pemerintahan. Dan semua itu karena Ki Ageng Pandan Arang adalah seorang yang tamak, yang akan dengan harta yang berada di dunia. Oleh karena itu, Ki Ageng Pandan Arang masih lebih banyak menyempatkan diri, yaitu untuk melakukan berdagang, yakni berdagang emas, permata, sampai kepada ternak dan kambing. Dan Ki Ageng Pandan Arang pandai dalam dunia perdagangan, serta untuk mencari dagangan yang sangat murah, dan pandai pula mencari masa yang tepat untuk menjual dagangannya dengan harga yang semahal-mahalnya. Maka pada suatu hari datang ke rumahnya, yakni seorang penjual rumput, untuk menawarkan rumputnya. Setelah Ki Ageng Pandan Arang menanyakan berapa harganya satu pikul, ternyata harganya sangat murah, hanya 25 keteng. Padahal pada umumnya harga rumput satu pikul paling murah 40 keteng. Maka baginya adalah keberuntungan. Maka Ki Ageng Pandan Arang tanpa menawar langsung membayar dan menyuruhnya agar rumput itu dibawa ke belakang rumah. Setelah penjual rumput itu sudah pergi, Ki Ageng Pandan Arang menyuruh pelayannya untuk membuka ikatan rumput tadi. Karena apa? Ki Ageng ingin mengetahui benarkah rumput yang semurah itu baik semuanya. Setelah pelayan membuka ikatannya, tiba-tiba nampak olehnya di dalam onggokan rumput tersebut, yaitu bungkusan yang kecil. Dan setelah itu bungkusannya diserahkan kepada Ki Ageng Pandan Arang. bahwa bungkusan itu berisi uang berjumlah
25 keteng. Maka Ki Ageng Pandanarang tersenyum gembira karena mendapatkan rezeki yang sangat besar. Dan esok harinya penjual rumput itu datang lebih pagi lagi, dan kemarin dengan membawa sepikul rumput yang segar. Maka Ki Ageng Pandanarang melihatnya heran, di mana rumah orang itu sehingga masih pagi beliau datang kembali dengan membawa rumput yang masih segar. Sehingga Ki Ageng Pandanarang baru tahu setelah menanyakan bahwa rumah penjual rumput itu berada di Jabal Kat, yakni suatu tempat yang sangat jauh dari Semarang. Tanpa banyak bicara, Ki Ageng Pandanarang membayarnya sebagaimana harga yang kemarin. Maka penjual rumput menerima uang itu, akan tetapi masih saja belum beranjak dari tempatnya. Melihat keadaan itu, Ki Ageng Pandanarang menanyakan, "Apa yang kau inginkan?" Sehingga penjual itu rumput mengatakan, "Saya minta sedekah." Dengan rasa kurang senang, Ki Ageng Pandanarang merogoh saku, sehingga tanpa menoleh lagi melemparkan seketeng uang di hadapan penjual rumput itu. Dan ternyata penjual rumput itu tidak membutuhkan uang. Beliau hanya meminta beduk yang berada di Semarang. Mendengar permintaan aneh dari penjual rumput itu, maka Ki Ageng Pandanarang menoleh seraya mengeluarkan ucapan-ucapan kesombongan karena membanggakan kekayaannya. Maka penjual rumput itu memperingatkan kepada Ki Ageng Pandanarang bahwa tidak baik setiap sesuatu diukur dengan uang. Kalau terlalu cinta kepada harta, hanya membuat seseorang cenderung pada kejahatan belaka. Demikianlah nasihat penjual rumput kepada Ki Ageng Pandanarang yang telah mengatakan bahwa beduk itu tidak akan dapat mendatangkan uang. Dan setelah itu berkata demikian, yakni penjual rumput mengatakan lagi bahwa baginya uang itu bukan apa-apa. Seandainya dia mau uang atau harta sekali cangkul saja sudah dapat mengeruk emas. Maka Ki Ageng Pandanarang merasa dihina oleh seorang penjual rumput. Maka dengan nada yang marah, Ki Ageng Pandanarang menyuruh penjual rumput itu membuktikan kata-katanya. Apabila benar, Ki Ageng Pandanarang akan berguru kepadanya. Akan tetapi sebaliknya, apabila hanya omong kosong, maka penjual rumput itu akan mendapatkan hukuman karena telah menghina seorang adipati. Kemudian Ki Ageng Pandanarang menyuruh pelayannya, yakni mengambil cangkul untuk diberikan kepada penjual rumput. Maka penjual rumput yang menerima cangkul itu dengan tenang, yakni mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seraya mengayunkan cangkul ke tanah. Bahwa setelah cangkul tanah diangkat, tiba-tiba berubah menjadi bongkahan emas, yaitu yang berkilauan. Maka Ki Ageng Pandanarang sangat terkejut dan berbelalak, tak henti-hentinya menatapi bongkahan tanah yang berubah menjadi emas. Beberapa saat lamanya dia terpaku, hanya berdiri,
diketahui bahwa penjual rumput itu sudah tidak ada di sisinya. Bahwa setelah sadar, Ki Ageng Pandanarang menengok ke kanan ke kiri, yang nampaknya oleh penjual rumput itu sudah jauh berjalan. Dengan susah payah, Ki Ageng Pandanarang berlari untuk mengejarnya. Dan setelah dapat menyusulnya, Ki Ageng Pandanarang bertekuk lutut, yakni di hadapan penjual rumput tadi, dengan memohon maaf atas kesalahannya. Dan ketika itu disuruh bangun, Ki Ageng tidak mau sebelum diterima menjadi muridnya. Maka penjual rumput menerima sebagai muridnya dengan memberikan syarat Ki Ageng Pandanarang harus melaksanakan ibadah selama hidupnya. Dan dia syaratnya harus juga membayar zakat hartanya sendiri dan juga mendirikan masjid di kota Semarang. Kalau memang benar-benar ingin berguru kepadanya agar supaya menyusulnya ke Jabalkat. Bahwa tiba-tiba Ki Ageng Pandanarang menjadi sangat terkejut dan menyesal setelah bertanya kepada penjual rumput bahwa beliau adalah namanya Sunan Kalijaga. Bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang waliullah yang sudah kondang ketinggian ilmunya. Maka saat demikianlah Sunan Kalijogo segera memberi salam dan tiba-tiba beliau hilang dari pandangan Ki Ageng Pandanarang. Demikianlah kisah dari Sunan Bayat yang menggantikan Syekh Siti Jenar.